Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, Bu. Baik, di pertemuan kedua kali ini kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya. Kan minggu lalu kita masih pendahuluan, kemudian saya juga memberikan sedikit itu ya tugas ke kalian ya untuk mencari terkait statistik diferensial dan statistik inferensial. Ada yang bisa menjabarkan ke saya dan ke teman-teman yang lain? Silakan, Antonius Dandi. Silakan, Antonius Dandi. Mau ganti nama tadi itu, Bu. Salah itunya, salah pencet. Oke, baik. Kalau Yusuf Hengki mau menjabarkan terkait itu? Saya, Bu. Statistik. Oke, baik. Maria, silakan Maria dulu. Baik, selamat pagi, Bu. Selamat pagi teman-teman semua. Ya. Di sini saya akan menjabarkan tentang statistik secara deskriptif dan statistik secara inferensial. Baik, teman-teman. Yang pertama, statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklarifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan statistik secara inferensial adalah alat yang digunakan ahli statistik untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi diambil dari karakteristik sampel dan untuk memutuskan seberapa pasti mereka dapat diandalkan dari kesimpulan tersebut. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria Yunita. Next, ada lagi yang mau menjabarkan? Silakan. Saya beri waktu, silakan. Benediktus. Silakan, Benediktus. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Di sini saya akan menjabarkan berkaitan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan peringkasan dan penyajian yang lebih informatif. Yang contohnya yaitu rata-rata, median, modus, dan varian. Sedangkan statistik inferensial adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Contohnya uji hipotesis, analisis varian, dan teknik regresi dan korelasi. Terima kasih, Bu. Oke, good Benediktus. Silakan untuk yang lain ada lagi satu orang lagi, silakan. Iren dulu ya. Silakan ya Iren. Ya, Bu. Statistik secara deskriptif adalah statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisa data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, serta penaksiran. Oke, bagus Iren. Nah, jadi dari ketiga teman-teman tadi ada Iren, Benediktus ya tadi, terus sama siapa tadi ya, Maria Yunita. Nah, dari ketiganya itu ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi kita secara dengarkan itu statistik deskriptif sama inferensi itu apa yang kita terima? Silakan. Ada lagi? Oh ini, Eki, silakan Eki. Silakan, Fransiskus Eki. Tadi Bu dijawab Bu, soal 3. Oh sudah sama tak jawabannya? Oke, yang lain silakan. Silakan.
Abdul Qadir mungkin, silakan. Oke, yang lain, yuk. Abdul Qadir. Statistik deskriptif adalah iya. Statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa yang adanya berupa karakteristik data. Oke. Inferensialnya? Abdul Qadir, untuk yang inferensial? Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan inferensi yang digeneralisasikan pada populasi tempat data itu diambil. Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih Abdul Qadir. Jadi untuk sekarang ya, untuk levelnya kalian, itu setiap kali kalian baca suatu pengertian, kita bukan hanya mengambil. Jadi kita harus paham apa sih yang kita baca, apa sih yang kita dengarkan. Jadi tadi kamu baca, misalkan contohnya statistik deskriptif, statistik yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting dan sebagainya. Nah, kalian harus paham dari apa yang kalian baca, bukan hanya teks itu ya yang kalian ambil. Itu intinya apa, kayak gitu. Jadi harus sering seperti itu. Karena itu salah satu cara kalian membiasakan diri mengutip tulisan orang. Jadi kalau misalkan ngambil dari tulisan orang, copy paste gitu ya, itu namanya plagiasi. Kalau kalian menuliskannya, kalian nerimanya apa gitu ya. Kalian baca, kalian nerimanya apa, intinya dari teks bacaan tersebut. Nah, itu versi kalian, jadi kalian tidak termasuk plagiasi. Kayak gitu. Jadi dibiasakan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ini mumpung masih semester 2, jadi hal tersebut nanti berguna saat nanti kalian mulai mengerjakan skripsi, pun juga mulai belajarnya di metode penelitian ya. Jadi di semester 6, di metode penelitian nanti akan lebih mendalam terkait bahasan tersebut, kutipan-kutipan dan seterusnya, karena itu nantinya digunakan untuk kerjakan skripsi. Jadi apa sih intinya statistik deskriptif tadi? Kalau dari saya ya, dengarkan teman-teman menjelaskan tadi, intinya statistik deskriptif itu statistik yang berkenaan untuk nyatet kemudian keringkas data dan menjabarkannya kembali agar lebih komunikatif, interaktif kayak gitu. Itu untuk deskriptif. Kalau untuk inferensi atau inferensial, dia nanti lebih kompleks dalam hal penganalisisannya, karena tidak hanya menjabarkan seperti deskriptif ya, hanya menjabarkan data. Kalau inferensi atau inferensial ini nantinya menganalisis menggunakan teknik-teknik analisis statistik. Contohnya seperti uji T, uji F, kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya bahas, saya share screen dulu terkait ini dulu statistik deskriptif ini ya. Jadi istilahnya kadang ngomong inferensial atau inferensi sama. Jadi ini ya, jenis statistik itu ada 2. Sebelum masuk parametrik non parametrik kita harus mantap di sini dulu. Itu ada 2, itu statistik deskriptif dan inferensial. Nah, kalau deskriptif sendiri nanti gunanya untuk penyajian sebuah data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Kemudian untuk yang inferensial atau inferensi, ini nanti terkait probabilitas dan teori keputusan. Kemudian metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, kemudian statistik non parametrik. Ranahnya ke situ nantinya. Nah, keduanya ini, walaupun untuk deskriptif itu hanya menyajikan data, kemudian inferensial atau inferensi ini lebih ke analisis yang lebih mendalam ya, untuk pengambilan keputusan nantinya.
Namun untuk deskriptif sendiri itu juga bisa, dia menggunakan analisis. Ini untuk yang kita nantinya mau melihat untuk pemusatan dan penyebaran data ini nantinya. Jadi kalau misalkan mau melihat, kan kalau deskriptif kan lebih ke persebaran data, jadi mainnya di main median modus seperti itu ya. Jadi nanti kita akan tahu datanya itu berat di sebelah kiri atau berat di sebelah kanan seperti itu. Nanti lebih dalam di statistik parametrik non parametrik ya contohnya. Kemudian untuk inferensial sendiri, inferensial ini butuh namanya analisis statistik yang lebih dalam tadi. Kalau hanya menyajikan data itu biasanya berupa grafik-grafik atau berupa tabel ataupun berupa diagram gitu ya. Kalau untuk yang inferensial atau inferensi ini dia nanti menggunakan bantuan software kayak gitu. Kalau untuk statistik apa namanya? Softwarenya, nama softwarenya itu SPSS. Nah, nanti teman-teman silakan coba cari di Google, ada banyak software SPSS itu, versinya juga ada banyak, tapi tiap versi itu mungkin bedanya hanya di gambarnya ya, toolsnya kayak gitu, gambar warna toolsnya. Tapi kalau untuk toolsnya sendiri masih sama, mungkin kayak Windows Word 2010, Word 2020 dan seterusnya, itu kan bedanya hanya di warnanya ya, cuma tampilannya aja. Tapi kalau untuk toolsnya, menu-menunya itu sama. Nah, nanti kayak gitu. Nah, inferensial ini nanti membutuhkan software tersebut, kemudian kita mengujinya biasanya pakai analisis regresi ini, kemudian korelasi atau pakai uji T, uji F kayak gitu. Itu untuk statistik inferensial. Nah, selanjutnya dari jenis statistik, kedua jenis statistik ini, deskriptif dan inferensial ini, nantinya dilanjutkan ke pengklasifikasiannya masuk ke statistik parametrik atau non parametrik seperti itu. Cuma kita perdalami dulu ya terkait tentang statistik deskriptif. Nah, untuk yang pertama, jadi statistik deskriptif itu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya berupa karakteristik data. Jadi, misal ini harus dikaitkan dengan itu ya. Contoh satu penelitian, misalkan ranah bidang penelitiannya di bidang transportasi, kemudian mau ngecek terkait kecelakaan lalu lintas. Jadi ada judul seperti ini. Karakteristik kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan A, misalkan seperti itu contohnya. Nah, kemudian dari situ kan kelihatan bahwasanya untuk rancangan penelitiannya nanti masuk kuantitatif dan datanya nanti hanya berupa sampai deskriptif kayak gitu, penggambaran data. Karena nantinya dia hanya membutuhkan data-data, mengambil data dari pihak kepolisian, kemudian menjabarkannya kembali kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong karakteristik ya, saya sambil coret-coret di sini. Kalau misalkan ngomong karakteristik itu nantinya ada beberapa bahasan. Jadi yang pertama ada 9 bahasan, saya random, seingat saya aja, saya juga lupa ke-9 itu apa saja. Kalau kita ngomong karakteristik kecelakaan lalu lintas, contohnya misalkan dilihat dari cuaca. Keadaan saat terjadinya kecelakaan tersebut seperti apa. Terus setelah cuaca, kemudian masuk ke ini jenis kelamin yang ini yang kecelakaan, yang terlibat kecelakaan seperti itu. Jenis kelamin yang terlibat kecelakaan. Jenis kelamin ya. Terus kemudian ada jenis tabrakannya. Jenis tabrakannya seperti apa? Tabrakan. Nah, kayak gitu. Contohnya ini aja ya, 3 dari 9 itu saya juga kalau ditanya itu lupa satu persatunya apa tentang karakteristik kecelakaan itu saya ngambil 3 ini. Yang pertama cuaca, kemudian yang terlibat kecelakaan, jenis kelaminnya apa, kemudian jenis tabrakan, kemudian ada lagi yang kerugian material kayak gitu kalau nggak salah. Wis 3 ini aja contohnya. Nah, kita kan ngambil data dari pihak kepolisian. Biasanya dari pihak kepolisian, misalkan
hari ini terjadi kecelakaan eksiden di satu tempat di jalan A tersebut, kan tadi penelitiannya di jalan A ya. Kemudian di jalan A tersebut itu satu kecelakaan, nanti polisi itu biasanya menuliskannya itu dalam bentuk kalimat seperti ini. Jadi biasanya dalam bentuk kalimat seperti ini ya, paragraf. Langsung 9 itu ditulis, cuaca, kondisi cerah, jenis kelamin yang terjadi yang terlibat, misalkan satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian jenis tabrakannya tabrak depan. Kerugian materialnya sekian sampai 9 item yang meliputi karakteristik tersebut. Nah, kalau misalkan selama 1 tahun seorang polisi menulisnya seperti itu ya di buku buku tebal, buku catatan kecelakaan kayak gitu kan, kita sebagai pembaca kan biasanya males ya baca. Nah, tujuannya deskriptif, menggambarkan atau mendeskripsikan, itu kita nanti sebagai penulis menjabarkannya secara per poin kayak gitu. Jadi misalkan poin pertama cuaca. Cuaca di tahun 2017 itu mulai dari satu kejadian sampai kesekian kejadian, itu kira-kira cuacanya seperti apa saja, kemudian dikelompokkan, dijadikan satu. Next, kemudian terkait jenis kelamin yang terkait di tahun 2017 misalkan itu yang wanita berapa, yang laki-laki berapa kayak gitu. Jadi kelihatan. Terus jenis tabrakan juga kita tabrak samping kah, tabrak depan kah, tabrak belakang, atau misalkan bannya pecah atau bagaimana. Nah, jenis tabrakannya juga didetailkan per babnya gitu. Jadi bacanya nanti lebih mudah. Nah, kasarannya tulisan skripsi yang menggambarkan terkait karakteristik itu jadi dari data yang hanya berupa paragraf, kemudian kita detailkan satu persatu. Kenapa saya tadi ngomong tahun 2017, kan sekarang tahun 2022. Normalnya suatu penelitian, jika dia ranahnya deskriptif, pengambilan datanya pasti 5 tahun ke belakang. Kenapa 5 tahun? Karena biar lebih beragam, nantinya lebih kompleks. Kalau hanya 1 tahun, 2 tahun nanti nggak kelihatan untuk ini peramalannya ke depannya. Kan deskriptif sendiri itu nanti juga bisa meramalkan ya. Jadi kondisi 5 tahun ke belakang seperti apa, kemudian kita meramalkan beberapa tahun ke depan kejadian seperti ini masih terus berlanjut apa enggak. Kayak gitu. Caranya. Jadi kayak ngevaluasi entah kejadian atau nantinya ada perbaikan di suatu penelitian tersebut kayak gitu. Ada apa enggak kayak gitu. Nah, oke. Itu ya terkait deskriptif di awal. Nah, kemudian statistik deskriptif sendiri itu digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif. Jadi kalau daripada kita hanya sekedar membaca tulisannya paragraf banyak gitu kan pasti males ya pembaca. Kan kalau misalkan jabarannya itu berupa diagram, terus ada diagram pie, lingkaran gitu, ada presentasenya. Nah, itu kan lebih enak dilihat, kemudian uraiannya pun nanti kalau misalkan di bawah paragraf yang menjabarkan terkait diagram tersebut itu kan lebih singkat, enggak kok panjang sekali daripada hanya tulisan berupa paragraf. Statistik deskriptif itu meliputi penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, perhitungan mean median modus, kemudian itu disebut pengukuran tendensi sentral ya. Jadi seringnya statistik deskriptif juga menggunakan mean median modus ini. Kemudian perhitungan penyebaran data melalui standar deviasi. Kalau yang ini nanti membutuhkan bantuan software SPSS tersebut untuk persebaran mean median modusnya, dia rata ke kanan atau ke kiri untuk kurvanya. Nah, itu nanti dibantu dari situ. Kemudian perhitungan presentase dan sebagainya. Itu untuk deskriptif. Itu ya. Jadi secara garis besar deskriptif itu menjabarkan sebuah data. Dari kita ngambil data kemudian kita
mengolahnya, menganalisisnya, dan menyajikannya kembali agar bermakna dan komunikatif. Kayak gitu. Itu untuk deskriptif. Masuk ke inferensial. Jadi untuk inferensial sendiri, ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan, ini pembacaannya secara umum, pada populasi tempat data itu diambil. Jadi dia menganalisis lebih mendalam ya, dan bukan hanya sekedar menjabarkan data, tapi dia nantinya mengujinya menggunakan bantuan software SPSS, itu menggunakan teknik-teknik analisis seperti uji T, regresi atau korelasi dan seterusnya. Ada banyak, ada ANOVA, NACOVA, kayak gitu. Ada banyak. Tergantung nanti dari kebutuhan variabelnya. Dia univariat atau multivariat. Kayak gitu. Kalau univariat berarti itu cuma satu variabel, satu objek ya. Satu subjek. Kemudian kalau multivariat itu lebih dari satu subjek atau objek ya, biasa dia disebut seperti itu. Nah, itu nantinya beda kebutuhan variabel itu nanti juga akan beda cara pengujiannya, analisisnya. Itu nanti kita bahas di statistik parameter. Kemudian statistik inferensial itu juga sering disebut juga dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Karena ya dianya nanti analisisnya lebih mendalam itu. Makanya diomong induktif atau probabilitas. Ini nama lainnya aja dari inferensial atau inferensi. Kemudian jenis statistik inferensial itu ada statistik parametrik dan non parametrik. Tapi kadang deskriptif itu juga bisa diomong parametrik, sebab penelitian dari statistik deskriptif terkadang itu ada yang perlu dikonversi ya, dikonversi untuk perhitungannya masuk ke ranah statistik inferensial kayak gitu. Contohnya, misalkan teman-teman ini masih di bidang transportasi ya, ranah penelitiannya, kayak mau melihat kepuasan penumpang angkutan umum, misalkan seperti itu. Mau melihat kepuasan penumpang angkutan umum dari trayek Arjosari Dinoyo Landungsari ADL, misalkan seperti itu. Nah, kalau mau kita mau meneliti terkait kepuasan penumpang, mau nggak mau kan harus muncul form pertanyaan ya dari wawancara seperti itu. Nah, kalau ngomong form wawancara kan wajib diberi nilai. Jadi ada skala perhitungannya 1 sampai 5, ada puas, tidak puas, terus kemudian cukup puas itu loh. Itu kan ada nilainya 1 sampai rentangan 1 sampai 4 atau menggunakan 1 sampai 5. Nah, itu nanti kemudian kita analisis lebih mendalam kan mau nggak mau menggunakan inferensial. Karena kalau hanya menggambarkan data saja secara deskriptif, susah nanti untuk kesimpulannya. Kayak gitu. Itu namanya statistik deskriptif yang perlu diinferensialkan. Contohnya kayak gitu. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Tujuan penggunaan statistik. Ada beberapa untuk tujuan penggunaan statistik. Yang pertama, menentukan sampel yang representatif, sehingga efisiensi kerjanya dapat tercapai. Jadi biar penentuan sampelnya itu nantinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi antara perhitungan populasi dan sampelnya itu nanti sesuai gitu. Kemudian hitungannya nanti nggak banyak, nggak kelebihan, nggak kurang. Terus efisiensi kerjanya itu cepat, karena kalau penggunaan statistik sendiri kan pasti pakai hitungan-hitungan atau pakai aplikasi, jadi akan mempermudahkan kita sebagai peneliti untuk hitungnya. Selanjutnya, membaca data semudah mungkin. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan analisis, suatu analisis ya, itu nantinya ada cara menghitungnya. Misal kita pakai uji T. Kalau uji T hasilnya misalkan 5 ya. 5 itu contohnya kalau untuk uji T harus datanya kurang lebih dari 5 atau
kurang dari 5 itu dinyatakan datanya bagus atau tidak bagus seperti itu. Jadi ada tolok ukur pembacaannya. Jadi kita nanti akan dibantu untuk membaca data semudah mungkin agar nantinya bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih bermakna kayak gitu. Selanjutnya melihat ada tidaknya perbedaan antar kelompok. Jadi nanti itu bisa digunakan untuk melihat dua variabel atau lebih yang univariat atau multivariat tadi. Kemudian melihat ada tidaknya hubungan antar variabel. Kalau kita ngomong hubungan atau perbedaan, berarti ini nalarnya pasti ada lebih dari satu variabel ya. Kalau deskriptif tadi kan hanya satu variabel kayak gitu. Jadi menggambarkan data saja. Melakukan prediksi baik untuk waktu yang akan datang maupun waktu yang lalu. Makanya datanya kalau misalkan kita pakai yang deskriptif itu selalu menggunakan data yang agak lama ya, pakai paling enggak sekitar 5 tahun dari tahun sekarang kita melaksanakan penelitian. Dan yang terakhir adalah melakukan interpretasi data. Interpretasi data ini sama halnya dengan pembacaan data ya. Jadi kiranya hasil penelitian tersebut itu bisa memberi kontribusi enggak kayak gitu kalau di nalar. Jadi dari data tersebut, misalkan pembacaannya ya, interpretasinya, misalkan kayak tadi untuk cuaca yang paling sering terkena hujan, cuaca yang paling sering adanya kecelakaan lalu lintas itu saat hujan, misalkan seperti itu di tahun 2017. Kemudian untuk di tahun 2018 cuacanya lebih sering yang mendung atau bagaimana gitu. Jadi nanti kitanya sebagai penulis pelaksananya peneliti itu nanti bisa menyimpulkan lebih mudah dengan adanya penggunaan statistik ini. Oke, ini saya memberikan tugas nanti untuk yang statistik deskriptif dan inferensial ini silakan buat resume, terus kemudian nanti diunggah di Google Classroom. Pun juga yang statistik parametrik dan non parametrik nantinya. Nah, ini saya buka sesi tanya jawab dulu sebelum masuk ke statistik parametrik dan non parametrik. Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya terkait statistik parametrik dan non parametrik? Saya beri waktu. Maaf ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Saya kok salah ngomong. Silakan. Untuk yang belum nyalakan video, silakan nyalakan videonya ya. Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ignatius ya? Ya, Bu, siap. Ya, silakan Ignatius. Untuk menentukan suatu kemacetan, Bu, apakah kita untuk mengetahui itu kita memakai statistik yang mana, Bu? Apakah deskriptif atau statistik inferensial ini, Bu? Kalau untuk contohnya kemacetan lalu lintas ya, itu nantinya kita bisa pakai ranahnya yang deskriptif saja, cukup deskriptif. Kenapa? Karena nanti kita perlu melakukan LHR ya, lalu lintas harian rata-rata, itu nanti kalian bisa simulasi di mata kuliah, kalau nggak salah teknik lalu lintas atau nggak di Jalan Raya 1, kayak gitu. Jadi cukup di deskriptif saja penggambaran data, karena nanti kan dari kalian praktek LHR tersebut, kalian kan dapat data. Nah, kemudian menyajikannya kembali kayak gitu. Itu sih, Mas. Ya, bisa lanjutkan, Bu? Ya, silakan. Yang tadi kan Ibu menyebutkan tentang statistik inferensial ini kan, di mana kita menanyakan kepada si penumpang pada angkutan itu kan menanya soal kepuasan. Kira-kira kepuasannya yang dimaksud itu, Bu, dilihat dari mana? Apakah dilihat dari jalan yang bagus atau bagaimana? Kalau untuk
Bentar ya. Ya, Bu. Ya. Itu nanti faktornya ada banyak. Sama halnya seperti karakteristik kecelakaan lalu lintas. Kan ada banyak faktor ya. Setiap kali kita melakukan penelitian, kita kan akan selalu melihat jurnal-jurnal terdahulu. Kayak gitu. Nah, biasanya normalnya kalau levelnya masih di sarjana, mereka penulis di level sarjana itu biasanya akan mengutip merujuk dari jurnal-jurnal terdahulu tersebut. Kalau misalkan kepuasan penumpang misalkan mau melihat di A, B, C kayak gitu, ya enggak apa-apa, itu nanti digunakan. Yang penting ada jurnal terdahulunya. Biasanya masih levelnya masih merujuk dari buku atau melihat dari jurnal terdahulu untuk tahapan pelaksanaan kayak gitu. Jadi pertanyaan kuesionernya juga itu nggak jauh beda dari rujukan terdahulu tersebut kayak gitu. Sama halnya dengan karakteristik juga. Jadi ngambilnya itu dari buku atau enggak jurnal terdahulu. Normalnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin kalau sekarang kalian masih bingung ya, itu nanti akan lebih mendalam dibahasnya di metode penelitian. Gimana sih caranya, gimana sih atau maksudnya Bu Brima ini terkait mengutip atau menggunakan pengukuran variabel itu yang benar itu seperti apa. Nah, nanti bisa lebih mendalamnya di metode penelitian. Itu ya. Oke, next. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Silakan. Yuk. Terkait statistik deskriptif dan inferensial. Yuk. Iren mungkin? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Yang lain? Yuk, silakan. Ayo. Kan sudah coba cari literatur ya sebelum masuk ke penjelasan saya. Pasti akan banyak pertanyaan di sini. Karena statistik deskriptif dan inferensial kan juga belum dibahas di SMA. Jadi silakan. Jadi dibiasakan cari literatur dulu sebelum kalian nanti mendapatkan satu materi ya dari dosen kalian. Karena kalau kalian nggak kepo dulu, nanti waktu pelajaran, waktu mata kuliahnya dimulai, itu pasti nggak ada pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan Hugo. Oke, terima kasih Bu. Yang saya tanyakan itu lebih ke tujuan penggunaan statistik gitu Bu. Silakan. Di poin yang ke-6 itu Bu. Yang saya mau tanyakan Bu, melakukan interpretasi data itu Bu, maksudnya apakah kita mengumpulkan semua data yang sudah kita meneliti Bu? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya Hugo. Jadi interpretasi data itu menafsirkan datanya ya. Jadi untuk pembacaannya itu nantinya akan lebih mudah dengan adanya analisis statistik tersebut. Karena kalau kita mau menganalisis statistik itu kan pasti akan ada tahapannya ya Hugo ya, pembacaannya. Nah, untuk pembacaan kalian memang harus punya buku pegangan. Nah, kalau saya biasanya menggunakan bukunya Singge Santoso, statistik parametrik dan non parametrik. Ini saya sudah coba cari, tapi masih belum juga nemu. Nanti tak coba cari lagi lah coba. Atau kalian bisa beli di Wilis atau di Togamas atau di Gramet gitu ya. Di sana ada juga bukunya Singge Santoso itu. Jadi di sana nanti tahapannya seperti apa, pembacaannya seperti apa itu ada. Oh iya, nanti kalau misalkan putus silakan join lagi ya. Oke. Kayak gitu ya Hugo ya. Ini bukunya Singge Santoso.
Ini statistik parametrik. Kalau ini yang non parametrik. Ini kemarin saya beli di Wilis juga, dapat murah. Baik, langsung saya lanjutkan ya tadi. Mohon maaf terputus. Jadi saya biasanya menggunakan buku ini. Di dalam buku ini nantinya ada penjelasannya. Kalau misalkan mau menggunakan UJT kayak gitu ya. Nanti toolsnya apa yang perlu kita klik. Terus kemudian interpretasi data, pembacaannya bagaimana, kayak gitu ada di sini. Di sini. Atau mau menggunakan buku yang lain, ya banyak sih juga, terserah balik ke kalian mau menggunakan buku yang mana. Nanti tak coba, saya mau coba cari untuk e-booknya, semoga ada. Jadi teman-teman nggak kesusahan untuk cari bukunya kayak gitu. Ini kemarin saya dapatnya di Wilis, jadi dapat murah. Kalau belum tahu toko buku Wilis itu di daerah itu ya, dekatnya UM sana. Di sana ada banyak buku yang walaupun bekas ya, tapi sesuai dengan kantong mahasiswa. Saya seringnya juga beli di sana karena buku-buku sipil sendiri kan bukunya termasuk jadul, jadi perlu cari di toko buku bekas-bekas seperti itu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait deskriptif dan inferensial? Tidak ada, oke baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke parametrik non-parametrik ya. Jadi ini untuk parametrik dan non-parametrik. Untuk statistik parametrik dan non-parametrik ini lanjutannya dari deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif dan inferensial tadi mantapkan ya jenis datanya gimana. Kemudian kalau parametrik dan non-parametrik ini parameternya untuk ngolah data. Jadi tadi dari deskriptif itu datanya yang niatnya hanya mengambil kemudian memaparkan. Kalau untuk yang inferensial itu analisisnya lebih mendalam. Nah, kemudian untuk yang parametrik dan non-parametrik ini kayak nentukannya gitu ya. Kalau dari inferensial tadi, data saya kayaknya masuk di inferensial, perlu menganalisis lebih mendalam. Kira-kira masuknya kemana ya, parametrik atau non-parametrik kah? Kan kita harus kenal namanya untuk jenis data yang kita punya, nominalkah, ordinalkah, intervalkah, atau rasio. Itu nanti saya juga akan membahas di bahasan tersendiri untuk nominal, ordinal, interval, kayak gitu. Karena itu nanti kalau kita nggak tahu ya, di sini kan sudah kelihatan syaratnya. Kalau misalkan parametrik sendiri ini hubungannya tentang proses statistik yang membahas parameter populasi, kemudian diwajibkan datanya interval atau rasio. Distribusi datanya normal atau mendekati normal. Dia diwajibkan seperti ini. Ini syaratnya untuk parametrik. Nah, kemudian parametrik sendiri ini biasa disebut untuk rancangan penelitiannya. Biasanya itu diomong kuantitatif kalau untuk di metode penelitian. Tapi kalau istilahnya di statistik itu parametrik gitu ya. Kemudian kalau masuk ke non-parametrik, kalau non-parametrik ini biasanya di rancangan penelitian itu disebut kualitatif kayak gitu. Karena kalian nanti akan mengenal rancangan penelitian tersebut lebih mendalam di metode penelitian. Kalau di statistik sendiri namanya parametrik dan non-parametrik ya. Jadi kalau untuk non-parametrik ini inferensi statistik ini tidak akan membahas parameter populasi. Sebab kenapa? Karena akan banyak kayak semacam pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi kayak wawancara yang dilakukan. Kalau untuk ranahnya kualitatif seperti itu nanti baru diparametrikkan gitu dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka tersebut nanti baru dianalisis menggunakan analisis statistik. UJT kah, regresi kah, korelasi kah, kayak gitu. Nah, untuk jenis datanya wajib nominal atau ordinal. Kemudian distribusi datanya tidak diketahui atau tidak normal. Ini syaratnya untuk yang non-parametrik atau kalau di metode penelitian disebut kualitatif. Kayak gitu.
Nah, untuk variabel. Nah, variabel sendiri kita mengenal ada dua, namanya univariat dan multivariat. Kalau univariat itu satu variabel, kayak tadi karakteristik kecelakaan lalu lintas, berarti itu ada satu variabel. Kalau untuk multivariat ini ada dua variabel atau lebih malah. Jadi misalkan contohnya ya. Ya, pokok intinya itu dua atau tiga lebih ya. Ini ada contohnya ini. Pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Jadi untuk pendidikan orang tua, sosial ekonomi, sekolah itu disebut dengan variabel. Kayak gitu. Jadi lebih dari satu ya. Oke, ini pengolahan data. Nah, ini alurnya. Jadi dari jenis datanya itu kita masuk yang mana? Nominal ordinalkah atau interval rasio? Kalau interval rasio pasti masuknya ke kuantitatif ya, ke parametrik. Jadinya nanti kemungkinan besar hanya menggambarkan data saja. Kalau untuk interval rasio jenis datanya. Terus kalau untuk nominal ordinal ini nantinya masuk ke non parametrik, itu berarti nantinya dia ke kualitatif. Nah, tidak hanya berhenti di non parametrik, tapi kita harus menentukan jumlah variabelnya. Dia menggunakan variabel satu variabel atau dua variabel. Nah, itu nantinya kalau satu variabel masuk di univariat, kalau dua variabel atau lebih masuk di analisis multivariat. Nah, kalau univariat ini biasanya analisisnya pakai uji T, uji F kayak gitu. Kalau multivariat itu berarti lebih ya, dari satu ada dua atau lebih, itu mungkin kemungkinan menggunakan korelasi atau regresi seperti itu. Itu untuk analisisnya contohnya. Nah, yang di buku Singgi Santoso tadi, di sana kalau misalkan mau menggunakan analisis regresi atau uji T gitu ya, kalian tinggal membuka halaman bukunya di poin atau di bab analisis tersebut, kemudian nanti tinggal dilakukan langkah-langkahnya, tahapannya, tinggal diikuti seperti itu. Sampai nanti terakhir ya tadi menafsirkan data tadi ya, sampai membuat kesimpulan. Kita masuk ke penyajian data. Penyajian data yang ini masih terkait yang deskriptif ya, penggambaran datanya. Itu ada yang berupa tabel, ada yang berupa grafik. Kalau tabel ya seperti ini contohnya, dan ini untuk yang grafik. Nah, untuk tabel sendiri itu kan tujuannya memberi informasi secara rinci, dia nanti akan terdiri dari kolom dan baris kayak gitu. Untuk penulisan tabel yang benar itu nanti akan dibahas di tata tulis saat metode penelitian. Kayak gitu. Jadi sebelum skripsi nanti teman-teman bisa mempelajari tata tulis, cara mengutip, cara menulis daftar rujukan itu seperti apa, menulis tabel yang benar seperti apa, menulis gambar seperti apa. Nanti kita akan membahas, mempelajarinya di saat semester 6 metode penelitian. Membuat grafik. Nah, grafik sendiri itu tujuannya kan memberikan informasi dengan benar dan cepat. Namun grafik sendiri minusnya tuh tidak rinci ya. Kayak grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran, grafik interaksi kayak gitu. Karena nanti kalau misalkan kayak contohnya kayak grafik lingkaran pie itu ya, biasanya munculkan hanya persentasenya aja. Jadi kita perlu menjabarkan persentase itu maksudnya untuk yang apa kayak gitu. Kan pasti di bawah grafik ada uraian bacaannya. Jadi kalian sebagai penulis nanti perlu menjabarkan dari grafik-grafik tersebut isiannya seperti apa. Nah, ini contoh grafiknya, ini grafik yang batang, grafik garis, grafik interaksi. Interaksi itu berarti ada lebih dari satu garis ya yang berhubungan, dan grafik lingkaran. Saya harapkan ini kemarin teman-teman di semester 1 komputer teknik ya dapat. Ini sudah dapat atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Oh, ada yang sudah, ada yang sudah dapat ya. Jadi untuk yang sudah, saya sarankan belajar kepada yang sudah dapat materi, karena kalau kalian tidak belajar susah di kalian juga nantinya.
kan ini akan berkesinambungan, akan digunakan nanti kalau kalian mengerjakan skripsi kayak gitu. Jadi wajib bisa terkait jenis-jenis grafik ini, caranya memunculkan grafik itu seperti apa kayak gitu. Itu saran dari saya, tapi kalau kalian nggak mau melaksanakan ya terserah. Ya, ini masuk ke frekuensi. Nah, frekuensi itu banyaknya data untuk satu kelompok atau klasifikasi. Cara perhitungannya nanti seperti ini. Jadi secara garis besar itu frekuensi itu mau melihat jumlah dari suatu variabel ya, munculnya yang banyak, banyaknya muncul kayak gitu. Kemudian untuk rumusnya dari sini juga nanti teman-teman juga bisa mencobanya untuk ngitungnya kayak gitu. Nah, masuk ke distribusi frekuensi. Jadi tidak hanya berhenti di pengenalan frekuensi ya, nanti kita juga bisa mendistribusikan frekuensi tersebut. Contohnya dari usia, misalkan ada rentangan 20 sampai 35, kita mau mengeluarkan menjadikannya lebih ringkas daripada yang panjang seperti ini, kan lebih ringkas seperti ini ya. Lebih komunikatif. Jadi usia 20, rentangan usia 20 sampai 21 itu kira-kira frekuensinya yang muncul itu ada berapa? Ada berapa orang kayak gitu. Ada beberapa orang. Nah, untuk perhitungannya biar bisa jadi 2, itu caranya seperti ini untuk panjang kelasnya ya. Terus kemudian untuk menunjukkan banyaknya kelas itu caranya seperti ini, dan seterusnya untuk rentangan selisih antara yang paling besar dan yang paling kecil itu kira-kira ada berapa cara ngitungnya itu juga ada di sini nanti. Jadi sambil dibaca lagi materinya sambil dicoret-coret ya. Jadi kalau misalkan masih bingung terkait hitungannya bisa tanya by WA group atau ke saya. Ini coba dihitung. Ini untuk ukuran tandensi sentral berarti berhubungan dengan min, median, modus. Kalau rata-rata itu min ya. Satu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Jadi cara ngitung rata-rata itu seperti apa? Nah, ini caranya, nanti sambil dibaca juga. Intinya total dibagi dengan frekuensinya. Kayak gitu. Itu untuk penentuan rata-rata. Kita masuk ke median. Median ini nilai tengah. Gitu. Jadi nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya nanti membantu memperjelas kedudukan suatu data. Jadi nilai tengahnya berapa. Kalau nilai tengahnya, kalau rentangannya itu ada ganjil ya, mudah ya untuk menentukan nilai tengahnya. Tapi kalau genap seperti ini agak susah. Jadi nanti nilai tengahnya kan pasti 5 sama 6. Kita nanti perlu membaginya. Jadi 5 sama 6 ini ditambah, kemudian dibagi 2, itu nanti nilai tengahnya, mediannya yang ketemu. Ini mungkin flashback ya, waktu SMP sama SMA mungkin sudah dapat materinya. Untuk modus, nah modus sendiri ini nilai yang sering angka atau nilai yang sering keluar kayak gitu. Jadi kalau ada nilai ulangan, contohnya seperti ini pasti kelihatan ya yang sering keluar adalah angka 5 kayak gitu. Nah untuk ngitungnya nanti bisa melihatnya secara langsung atau ya ditulis saja 10 ada 2 kali, 8 cuma 1, 7 ada 2 kali, dan seterusnya. Pembacaan ternyata modus itu tidak hanya menentukan yang sering keluar ya, tapi dia kalau dimasukkan ke analisis statistik itu ada pembacaannya. Jadi nanti kurva positif apabila rata-rata hitungan lebih dari modus atau median. Kurva negatif apabila rata-rata hitungan kurang dari modus dan median. Jadi kalau negatif itu sama dengan diagram sumbu XY itu ya. Jadi kalau ke kiri itu pasti negatif, ke bawah juga negatif. Cuma kalau ini cuma ke kiri ke kanan aja. Jadi ke kiri negatif, ke kanan pasti positif kayak gitu. Itu untuk kurva yang nantinya muncul di analisis statistik kayak gitu. Nah, ini nanti tugasnya kalian sama dengan yang sebelumnya buat resume, tapi ini terkait statistik parametrik dan non parametrik. Kalau yang sebelumnya statistik inferensial dan deskriptif kayak gitu.
Kemudian kalian juga perlu nanti cari bahan diskusi tentang materi populasi dan sampel, karena kita nantinya kan akan bahas tentang populasi dan sampel ya. Jadi saya harapkan tetap ada interaksi walaupun daring. Jadi teman-teman nanti saya harapkan cari kepo terkait populasi dan sampel. Nanti sebelum saya memberikan materi, seperti biasa saya akan melakukan tanya jawab kayak tadi. Kayak gitu ya. Itu untuk statistik parametrik dan non parametrik. Silakan, saya buka sesi tanya jawab terkait statistik parametrik dan non parametrik. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Yohanes mau tanya, silakan. Ya Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bu. Ya. Di sini Bu, saya ingin bertanya berkaitan dengan metode parametrik Bu. Di sini saya ingin, kenapa ini Bu, diuji kenormalan data perlu dilakukan dalam analisis data menggunakan metode parametrik Bu? Terima kasih Bu. Jadi kalau parametrik itu pasti nanti berhubungan kuantitatif ya, dengan kuantitatif. Ya datanya pasti interval rasio. Nggak harus menggunakan analisis kalau untuk yang parametrik, karena dia berhubungan dengan deskriptif tadi ya juga. Jadi dia hanya menggambarkan data saja. Tapi kalau misalkan mau menggambarkan datanya itu menggunakan tadi mean median modus tadi, itu nanti kalian bisa menggunakan bantuan SPSS itu. Tapi kalau misalkan menggunakannya nanti inferensial, kalau ngomong inferensial berarti nanti butuh analisis lebih mendalam ya. Nah, itu butuh namanya analisis statistik. Nah, analisis statistik ini pasti nanti akan berhubungan dengan ini namanya kayak UJT, analisis pakai statistik yang pakai UJT, UJF kayak gitu. Tergantung dari variabelnya sih. Dia variabelnya multivariat atau hanya univariat. Gitu Yohanes. Nyampe enggak yang tak maksud. Jadi enggak harus jadi untuk deskriptif itu enggak harus menggunakan analisis statistik. Soalnya dia hanya menggambarkan data saja. Jadi hanya perlu merangkumnya, menjadikannya, packagingnya biar lebih bagus lagi daripada hanya sekedar tulisan yang berupa paragraf kayak gitu. Itu ya. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Terkait statistik, parametrik, dan non-parametrik. Kalau tadi kan sudah di inferensial dan deskriptif ya. Ada lagi? Silakan. Yuk, silakan teman-teman. Oke, baik, tidak ada yang tanya ya. Jadi kalau dikaitkan dengan yang materi yang sebelumnya tadi, deskriptif dan inferensial, untuk ini rule-nya ya. Kalau kita ngomong deskriptif, itu nantinya pasti penggambaran sebuah data. Terus kalau dilanjutkan ke parametrik atau non-parametriknya, dia biasanya ke parametrik, nanti rancangan penelitiannya pasti kuantitatif. Dia akan menggunakan skala interval rasio. Hanya menggambarkan data ya, berarti ya deskriptif, berarti hubungannya sama parametrik, dia pasti nanti kuantitatif, skalanya pasti pakai interval rasio. Itu ya, saya beri kesimpulan. Kalau kita ngomong inferensial atau inferensi, dia akan membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Kalau ngomongnya analisis lebih mendalam, pasti dia akan butuh perhitungan statistik, bantuan pakai SPSS, kayak gitu aplikasi software SPSS.
Nah, di software tersebut nantinya kita bisa menggunakan analisis statistik uji T, uji F, regresi, korelasi, dan sebagainya. Ini tergantung dari variabelnya ya, lihat variabelnya. Univariatkah atau multivariatkah? Kalau hanya univariat, biasanya pakai uji T, uji F. Tapi kalau pakainya nanti multivariat, lebih dari satu variabel, itu nanti analisisnya menggunakan analisis regresi, korelasi, dan seterusnya. Pokoknya lebih dari satu. Nah, caranya untuk analisisnya ini nanti teman-teman bisa baca buku tadi, kemudian misalkan pakai uji T. Tahapan pelaksanaan uji T nanti akan terlihat di buku itu sampai nantinya pembacaannya, interpretasi datanya. Kayak gitu. Nyampe ya? Sampai sini ya. Jadi kalau di awal ini kalian nggak paham, nanti kalau kalian kerjakan metode penelitian pasti bingung, kayak gitu. Udah ya, nyampe ya. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman ini di awal sebelum belajar membaca, banyak baca, itu tujuannya ya kayak gini. Nanti kalau diajak ngomong nyambung. Kalau misalkan saya memberikan materi, terus kalian cuma dengerin aja. Ini antara nyambung apa enggak? Kan nanti jadi sayang ya untuk ilmunya. Saya berceloteh sampai 1 jaman, tapi kalian nggak paham apa yang saya omongkan. Nauzubillahi, jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Kalau ini teman-teman ada yang tanyakan lagi enggak? Enggak ada? Sudah? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini. Sebenarnya belum sampai selesai loh ya. Masih 11.40 loh selesainya. Saya mau bertanya, Bu. Oke, iya silakan. Saya mau bertanya mengenai tugas, Bu. Silakan. Tugas. Tugasnya itu kan disuruh buat resum terkait statistik deskriptif dan inferensial serta statistik parametrik dan non parametrik. Tugasnya itu seperti apa ya, Bu? Membuat resum tuh belum paham saya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi resum itu ringkasan ya, ringkasan dari apa yang kamu baca. Terus silakan nanti kalian tulis tangan sesuai dengan peraturan yang sudah saya buat. Nah, nanti isinya yang poin pertama silakan bahas statistik deskriptif dan inferensial, kemudian yang poin kedua bahas tentang parametrik dan parametrik. Kalian pahamnya apa dari kalian membaca dan juga materi yang sudah saya sampaikan ini tadi. Kalian tulis kayak gitu. Itu nanti tujuannya biar kalian punya catatan, pun juga saya mau lihat pahammu sampai mana. Kayak gitu, ya. Jadi resum itu ringkasan atau sebuah kesimpulan dari sebuah materi yang udah Ibu jelaskan, Kak. Seperti itu, Bu. Ya, Dani. Ya, seperti itu. Silakan buat ringkasan. Nah, saya harapkan kalau saya nyuruhnya ringkasan, ya jangan cuma pengertiannya saja, karena seringnya anak-anak nulisnya cuma pengertian, nggak kayak gitu ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir silakan ditulis, mulai dari pengertian sampai terakhir tadi terkait dia masuknya ke skalanya apa kayak gitu. Kalian juga harus paham sampai situ. Jadi biar antara saya menjelaskan dengan kalian yang mendengarkan itu nyampe. Itu saya mau melihat kalian pahamnya sampai mana dengan tugas ini. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Ignatius Dapur mau tanya? Pertanyaannya, Bu, ketika kita menentukan suatu bisnis, keberhasilan bisnis, Bu, apakah kita bisa menggunakan atau untuk menentukan datanya itu bisa memakai metode parametrik nggak, Bu? Keberhasilan bisnis,
Kok jauh sekali? Kamu nanti kalau melaksanakan penelitian, nggak usah jauh-jauh ya, masih terkait sipil saja. Jadi kalau kita ngomong keberhasilan, kalau normalnya kalau ngomong keberhasilan bisnis sih nantinya bisa pakai lebih ke itu ya, ke kualitatifnya. Jadi nanti ke inferensial, nyambung di inferensial, sebab dia nantinya banyak mengeluarkan wawancara kayak gitu. Jadi perlu konversi angka untuk menganalisis lebih mendalam. Biasanya kalau keberhasilan bisnis kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong sih nggak sampai ke situ ya. Kamu kan ranahnya di sipil, jadi saya sarankan perdalam saja ranah penelitian yang ada di sipil. Nanti nggak sampai ke kualitatif kayak gitu. Biasanya mentoknya di kuantitatif. Itu ya, Ignatius. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Jadi saya harapkan tugasnya dikerjakan, kemudian jangan hanya membahas pengertiannya saja, seperti yang saya sarankan tadi, sampai terakhir kalian nanti pahamnya apa. Saya mau lihat satu persatu. Itu ya. Untuk yang belum nyalakan video dari awal sampai akhir, semoga mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi nggak cuma hadir saja, karena seringkalinya anak-anak ini cuma hadir tapi nggak mau berinteraksi kayak gitu. Jadi saya harapkan yang memang hadir ini memang benar-benar paham ilmunya, jadi tidak menguap gitu ya. Nah, untuk absen, saya pasti akan mengabsenkan kalian, tenang saja. Jadi memang kayak hari Kamis kemarin itu kan saya juga ngajarnya full ya. Jadi beberapa anak itu tanya, yang Bu ini absennya kok belum diabsenkan. Saya memang ngeceknya satu persatu yang hadir di Zoom itu yang saya dulukan. Saya tidak melihat di Google Form. Jadi saya memang akan mengabsenkan yang hadir di Zoom kayak gitu. Di satu persatu saya ngeceknya, perlu waktu. Jadi nanti kalau misalkan belum saya absenkan, sabar ya, karena pasti satu-satu saya ngeceknya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih untuk yang sudah dengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Amin.